Geo, Leo, Theo. Sebuah cerita pendek karya Lulu. Larut. Ia duduk di atas atap kamar. Kepulan asap pembakaran tembakau menyamarkan garis-garis tegas yang membentuk paras tenang laki-laki muda itu. Mata teduh menerawang kelambu hitam yang tergantung beratus-ratus meter di atas kepala, menutup semua bintang dan dewi yang selalu mereka jaga. Lintingan tembakau yang lamat-lamat menggirus paru-paru mudanya terselip di antara kedua jari di tangan kanan. Desingan pesawat menjadi lagu pengiring edisi galau malam itu. Laki-laki itu, bibirnya sedikit bergetar, seiring dengan gumpalan daging yang mengisi rongga dada sebelah kiri. Getaran yang tak pernah ia mengerti, tak pernah ia pahami. Dan asap itu masih saja mengepul. Di belahan bumi lain ada seorang perempuan muda namanya Georgina. Sejak kecil orang tuanya selalu memanggil gadis ini dengan Gina, Larut. Namun teman-teman sekolahnya duduk di atas atap kamar khusus untuk gadis berbadan sedikit. Kepulan asap pembakaran tembakau dipanggilnya menyamarkan garis-garis tegas, kadang geografi yang membentuk paras atau geofisika laki muda itu. Ya, semua itu karena mata teduh menerawang kelambu hitam yang tergantung beratus-ratus meter di atas kepala, menutup semua bintang dan dewi yang Dia selalu hanya akan mereka merutuk-rutuk sebal dengan wajah yang lintingan sangat tembakau lucu. yang Bibirnya lamat akan monyong lamat sepanjang menggirus 3 senti, sedikit lebih maju dari hidung terselip bulat di pemangku. antara kedua jari Teman-temannya akan di tertawa tangan puas, kanan. sangat puas, karena Desingan ledekan pesawat itu mengalir demikian deras. lagu Geo pengiring tak pernah edisi marah, galau malam selalu itu. ketawa, selalu ceria, selalu gembira. Laki-laki itu, Seakan bibirnya tak pernah sedikit masalah. bergetar, seiring dengan gumpalan daging yang mengisi rongga dada sebelah kiri. Perempuan muda, Getaran namanya yang sejak kecil orang tuanya selalu memanggil gadis ini dengan Gina, dan asap namun itu masih teman-teman saja sekolahnya mengepul. sejak TK hingga kuliah punya panggilan. Bagaimanapun juga, Geo tetap seorang gadis biasa, belum genap 20 tahun. Selalu kelihatan bahagia bukan berarti tidak punya masalah sama sekali. Geo terlalu pandai menyembunyikan masalahnya, menyimpan semua kegalauannya, meretas segala luka yang tak pernah muncul di permukaan. Mata bulatnya selalu berbinar-binar indah, redupnya tak pernah terbaca orang kebanyakan. Derai-derai gelak tawa di setiap pagi, melumat habis butir-butir air mata yang ia tangiskan di malam hari. Malam-malam yang demikian haru biru dan menyesalkan ia lewati belakangan ini. Masalah apa lagi yang lebih menyesalkan dibanding masalah perasaan? Geo yang selalu ceria tak pernah terlihat menjalin hubungan spesial dengan laki-laki manapun. Namun tak berarti hatinya tak berpihak pada seorang makhluk Adam. Geo masih normal dan dia sedang jatuh cinta. Tapi tak banyak yang tahu, hanya mereka yang diberkahi atas kepekaan rasa yang bisa mengetahuinya. Hanya mata yang benar-benar jeli yang bisa melihat gelagat-gelagat Geo yang tersembunyi di balik tawa dan gelaknya. Hanya hati yang bersih yang bisa menangkap sinyal-sinyal tak biasa yang Geo pancarkan ketika bersamanya. Hanya saat bersamanya. Hanya saat bersama Theo. Siapa Theo ini? Namanya Theodorus Ari Satrio Baskoro. Seorang presiden mahasiswa, the ruler of the House of Knowledge. Theo bisa dibilang cukup tampan. Kalau kata teman-teman sih begitu.
ketika melihat pemuda ikal ini menyampaikan sambutan-sambutan di berbagai acara, mengenakan jas alma mater dan berdiri dengan gagah di balik podium, atau meneriakkan orasi-orasi intelek yang menggema di udara lewat megafon. Sangar ya, tunggangannya Jupiter MX yang kadang bikin senewan. Bacaannya buku-buku berisi petuah Plato atau Aristoteles yang super tebal dan berat. Makanan favoritnya ayam geprek, lele goreng, dan aneka kudapan lain dengan sambal super pedas. Mata elang, hidung lancip, dan jenggot tipis yang bersenyawa dengan rambut ikal sebatas leher, serta kulit seputih susu yang membungkus tubuh tinggi dan berisi itu sempurna, menegaskan citra angkuh dan aristokrat dalam dirinya. Namun, siapa sangka kesan-kesan seram itu bisa seketika saja menguap. Ya, hanya dengan Theo bisa tertawa sedemikian lepas. Hanya dengan Geo tampang angkuh yang berkelas serupa James Bond itu bisa tersulap menjadi jelmaan Ace Ventura, sang detektif hewan yang konyol. Hanya dengan Geo, kitab-kitab filsafat yang suci itu tergeletak seperti koran-koran bekas yang menanti tukang rongsok dan kereta kencananya. Hanya dengan Geo, petuah-petuah filsuf agung tak lebih dari debu-debu yang akan segera berlalu terhembus bayu. Hanya dengan Theo menemukan sisi lain dari dirinya yang tak pernah ia sadari, yang tak pernah ia temukan, yang tak pernah terkuak orang lain. Hanya dengan Theo. Ya, hanya dengan Theo. Baik Theo maupun Geo tak pernah menyangka bisa saling mengenal. Sampai akhirnya mereka sama-sama mengambil kelas teori linguistik. Sekelas, seminggu bertemu satu kali setidaknya membuat mereka berteman. Selanjutnya, mereka bisa ditemukan sedang tertawa bersama di bawah pohon bougainville, atau di salah satu meja perpustakaan, atau salah satu sudut kantin, atau di jalan-jalan yang mereka lalui berdua. Sibuknya Theo sebagai presiden dan tugas-tugas Geo yang menumpuk setiap hari membuat pertemuan mereka menjadi demikian berharga. Dan entah kapan persisnya, Geo merasa Theo adalah salah satu hal yang berharga dalam hidupnya. Tak jelas kapan awalnya, Geo mulai merasa aneh. Sering sekali dia berdebar hebat saat bersama sang presiden. Giginya meletup, keringat-keringat membasahi setiap sudut keningnya. Semacam itulah. Sekuat mungkin ia menyembunyikan semua itu dari Theo, yang dengan santainya terus menceritakan sisi lain dirinya pada gadis itu. Tawa dan segala rupa canda Geo taburkan untuk menutup fenomena aneh yang ia rasakan. Dan Theo, terus saja membuka sisi-sisi dirinya tanpa menyadari perubahan mikroskopis terjadi pada gadis manis itu. Theo terus saja santai, tanpa segan, tanpa beban, tanpa tahu ada sesuatu yang terjadi di hati teman baiknya itu. Theo tak pernah tahu. Kelas teori linguistik berakhir. Geo dan Theo jarang kembali ke dunia yang pernah mereka ciptakan. Theo makin sibuk dengan aktivitas kepresidenannya
mengurus segala sesuatunya untuk kemaslahatan umat. Pun Geo dengan job barunya sebagai tutor freelance di sebuah bimbingan belajar. Tawa mereka tetap terburai di setiap pertemuan tak disengaja di perpustakaan, di taman, dimanapun mereka bersua. Dunia mereka sangatlah nyaman. Namun demikian, Theo tetap merindukan dunia lamanya. Ia merindukan wejangan-wejangan sinun filsafat bergema di benaknya. Tak jarang Theo menggiring pembicaraannya dengan Geo ke arah yang ia rindukan, membicarakan tentang filsafat. "Maaf Theo," kata Geo saat pemuda itu membuka obrolan mengenai filsafat. "Filsafat seperti itu membuatku pusing. Bisa bicara yang lain saja?" Theo sedikit kecewa, tapi hanya bisa ia telan bersama ludah, berhembus bersama nafas. Theo berusaha tersenyum, menghilangkan bias-bias penolakan yang cukup menokok hatinya. Dunia bersama Geo terlalu indah untuk dicampuri pemikiran-pemikiran para sinun filsafat itu. Geo sangat tahu kalau Theo menginginkan teman berbagi akan dahaga filsafatnya. Tapi Geo tidak ingin merepotkan dirinya sendiri dengan hal semacam itu. Maka tak masalah bagi Geo bila akhirnya Theo dekat dengan Rema, salah seorang sahabat Geo. Sejak bertemu di kelas teori sastra dan mulai berbicara banyak mengenai filsafat yang sangat Theo rindukan, mereka sering sengaja bertemu di perpustakaan, kantin, hingga bawah pohon bougainville, tempat Theo dan Geo biasa ngobrol. "Oke," sapa Rema suatu siang, beberapa menit sebelum kelas dimulai. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah pesan dari Theo. Kemudian Rema bertanya, "Theo kirim pesan ini ke kamu?" Geo membacanya sekilas lalu menggeleng. Ia mengeluarkan buku lantas membukanya. "Emangnya kenapa, Rem?" Rema mengoceh tanpa koma, menceritakan kedekatannya dengan Theo, membagi momen-momen yang mereka lalui bersama. Tanpa tahu, daging di rongga dada kiri Geo kembali bergetar beberapa kali lebih cepat. Geo tak mengerti. Rema tak mau mengerti. Rema tak cukup peka untuk memahami fenomena mikroskopis itu. Cerita-cerita itu terus saja mengalun. Kemudian, tanpa Geo sadari, sebutir bening timbul di sudut terjauh mata bulatnya. Rema tak melihatnya. Tidak ada yang melihatnya, kecuali laki-laki itu. Laki-laki dengan sepasang mata yang terus memperhatikan. Laki-laki yang entah bagaimana hatinya ikut merasakan. Laki-laki yang entah bagaimana jiwanya ikut bergetar, merasakan kesedihan Geo. Mata, hati, dan jiwa itu tak pernah disadari siapapun, apalagi Geo sendiri. Ketiganya tersembunyi demikian dalam, terhalang asap rokok yang selalu terkepul dingin sangat tebal, hingga pemiliknya sendiri tak menyadari bahwa ia turut merasakan lara Geo. Hingga pemuda bermata teduh, bergaris wajah tegas dengan aura kelembutan, serta lintingan tembakau bermerek terkenal di sela-sela jemari kanannya itu pun
tidak mengetahui kalau itu cinta. Leo itu namanya. Leo tidak menyadari bahwa ia sedang jatuh cinta. Georgina. Gadis itu menoleh. Sesosok pemuda berdiri lurus di belakangnya. Leo yang memanggilnya. Geo berusaha tersenyum untuk menyembunyikan sisa-sisa getir di hatinya. Apa, Le? Pinjami aku bukumu. Aku tak sempat mencatat materi tadi. Tidur. Geo bersungut-sungut panjang pendek. Ia mengeluarkan buku dari tas seraya mendekati Leo. Kapan kamu tidak tidur di kelas, Lele? Cerewet. Pinjam dulu ya. Mereka lantas saling berbalik, berjalan menuju arah yang berbeda. Tak sampai 10 detik, Leo menghentikan langkahnya. Georgina. Geo kemudian berbalik. Tanpa ia ketahui, tak ada aba-aba, Leo mendekati Geo. Ia tersenyum dan mendekatinya. Tangannya terulur, menyentuh sudut mata Geo yang sedikit basah, menyika sisa-sisa air mata yang sebenarnya sudah tidak lagi terlihat. Jangan nangis lagi ya. Leo mengacak-ngacak rambut Geo, lalu pergi begitu saja dengan langkah-langkah yang ringan. Seringan perasaannya saat ini. Geo terbengong-bengong sendiri, kedua bahunya terangkat. Geo terlalu polos untuk mengenali dirinya sendiri yang sedang jatuh cinta. Tidak hanya itu, Geo juga terlalu lugu untuk memahami bahwa ada hati yang demikian dalam mencintainya. Yogyakarta, 7 Mei 2013.